Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam khotbah minggu. Dan saya percaya saudaraku, sejak COVID-19, pandemi yang terjadi, sudah hampir 4 bulan kita ini mengalami masalah-masalah yang sulit untuk kita pikirkan mengapa ini terjadi. Tapi saudara, saya pagi hari ini ingin bersama-sama dengan saudara untuk bisa melihat Alkitab tentang suatu kisah, yaitu tentang kisah Daud yang diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 2 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Kisah ini bermula dari satu perbuatan Daud yang di hadapan Tuhan sungguh tercela, yaitu ketika dia berzinah dengan Batseba, ketika dia membunuh Uria pada saat itu. Maka saudaraku, ketika hal ini dilihat oleh Allah, dirasakan oleh Allah, seorang Daud yang sebenarnya dekat dengan Tuhan, seorang Daud yang selalu memuji-muji nama Tuhan, seorang Daud yang selalu berdoa di hadapan Tuhan, bahkan pemazmur-pemazmurnya atau mazmur-mazmurnya tercatat dengan luar biasa indahnya. Tapi ketika masalah tiba dalam dirinya, saya tidak tahu apakah penyebabnya sebenarnya. Tapi Alkitab mengatakan, setelah dia pulang berperang, dan dia sedang duduk dengan tenang di atas sotoh rumah, tidak berbuat apa-apa, lepas daripada seluruh kegiatannya, lepas daripada apa yang dikatakan Tuhan untuknya, maka dia melihat seorang wanita yang bernama Batseba yang sedang mandi. Hatinya terpikat. Dan dengan cara apapun juga, dia ingin memiliki Batseba. Sampai dengan tipu daya, dia harus membunuh suami Batseba yang bernama Uria. Satu misi khusus yang diberikan Allah kepada Nabi Nathan untuk datang kepada Daud untuk bisa menegur dia. Dan Nathan benar-benar merasakan bahwa ini suara Tuhan yang harus disampaikan oleh karena dosa perzinahan yang telah dilakukan oleh Daud. Daud yang sudah berubah arogan. Daud yang sudah bengis sekali dalam cara membunuh Uria. Bahkan Bapak Ibu, di dalam 2 Samuel 8 ayat 13 dikatakan, Daud mencari nama. Dalam artian dia merasa bahwa dirinya sudah luar biasa. Sehingga bagi dia pengakuan orang lain itu menjadi sesuatu yang diharapkan dalam hidupnya. Dia mencari nama. Dan oleh karena dia mencari nama, maka banyak wanita-wanita memberikan nama Daud bagi anak-anaknya. Dan bahkan segala sesuatu saudaraku, semua mereka melihat tentang Daud itu siapa, dan mereka mulai menirunya. Dia bukan lagi menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dia menjadi orang yang benar-benar merasakan bahwa aku sudah ternama. Aku sudah melakukan perkara-perkara besar. Untuk itulah semua orang harus bisa melihat aku sebagai seorang pahlawan bagi Israel. Allah tidak menghendaki orang yang mencari nama. Allah tidak menghendaki orang yang sombong di hadapan Dia. Maka saudaraku, Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur Daud supaya dia kembali kepada jalannya. Tapi segala sesuatu tergantung pada Daud sendiri. Apakah dia mau berubah atau tetap saja dengan apa yang dia lakukan hari ini? Tapi bagi Nathan, hal ini juga merupakan sesuatu yang sangat sulit. Apa kira-kira yang akan dikatakan Nathan di hadapan Daud yang sudah bagi dia seorang pembunuh? Jangan-jangan dia sendiri juga akan dibunuh nantinya. Maka saudaraku, ketika dia berjalan mendekati istana, Nathan bingung. Mungkin jalannya menjadi jalan yang tertunduk ke bawah, memikirkan apa yang akan dikatakannya. Nathan galau hatinya. Tapi dia harus melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan.
Sampailah dia di istana. Dan Daud melihat Nathan, seorang nabi ini, datang mendekati. Dia menyuruh Nathan untuk masuk. Dan saudaraku, Nathan bingung apa yang harus dilakukan. Tapi tiba-tiba hikmat Tuhan datang atas dia. Dan hikmat Tuhan berkata, Nathan, ceritakanlah kepada Daud tentang seorang gembala dan seekor domba. Makanya Bapak Ibu, dia mulai berkata kepada Daud, Daud, aku ingin bercerita kepadamu tentang sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Bagi engkau pasti akan tertarik dengan ceritaku ini. Maka dia mulai bercerita. Dia berkata, ada seorang kaya, mempunyai banyak sekali kambing dan domba dan lembu sapi. Seorang yang terkenal, seorang yang punya tumpukan uang yang berlebih-lebih. Bahkan dia merupakan seorang yang berkuasa oleh karena keuangannya. Tapi di satu sisi, di kota yang sama, di sisi yang berbeda, hidup seorang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Dia mungkin tinggal di rumah yang sederhana sekali. Dia di rumahnya hanya punya seekor anak domba betina yang kecil. Dan dipeliharanya, dan dibeli dan dipeliharanya. Dan anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya. Saudara, ketika Nathan bercerita tentang gembala dan dombanya, pikiran Daud mulai flashback ke belakang. Dia pernah menjadi gembala di padang dengan beberapa ekor kambing domba. Dia seorang yang menjagai kambing dombanya dengan luar biasa kuatnya. Bahkan Bapak Ibu, dia sampai kalau ada seekor yang diserang oleh harimau atau diserang oleh singa, dia merobek mulut singa. Kambing domba ingin menjadi mangsa beruang. Maka dia berkata, ku tarik janggutnya. Jadi begitu dia menjagai dengan baiknya domba-dombanya. Makanya ketika Nathan bercerita tentang seorang gembala dan dombanya, itu membuat hati daripada Daud terpikat luar biasa. Dan dia berkata, teruskan ceritamu, teruskan ceritamu. Apa sebenarnya yang kau inginkan aku dengarkan tentang cerita ini? Karena begitu antusiasnya Daud mendengarkannya. Dia berkata, anak domba betina itu bersama-sama dengan anak-anaknya makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Bapak Ibu, ketika saya mendengar atau membaca tentang apa sebenarnya tentang anak domba ini, saya kembali memikirkan tentang, bukankah anak domba ini menggambarkan Tuhan Yesus itu sendiri? Dalam perjanjian lama, kitab Kejadian dibuka ketika Abraham dan Ishak sedang menapaki dan mendaki Gunung Moria. Ishak membawa kayu bakar di atas pundaknya. Abraham berjalan di depannya, dan di pinggangnya terselip sebilah pisau. Tapi ketika mereka sampai kepada puncak, dan semuanya sudah ditaruhkan, mezbah ditaruhkan, kayu bakar ditaruhkan, tiba-tiba Ishak bertanya, Bapak, kayu bakar sudah tersedia, mezbah itu sudah tersedia, di manakah anak domba? Saudara, ini merupakan sesuatu yang dimulai dengan anak domba. Ketika perjanjian baru, di dalam kitab Yohanes 1, Yohanes Pembaptis, ketika dia melihat Yesus berjalan ke arahnya untuk dibaptiskan, apa yang dia katakan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus disampaikan di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Dan merupakan sesuatu bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru, beritanya cuma satu yang sentral, satu yang menjadi pusat, yaitu Yesus sebagai anak domba. Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu. Dan ketika Wahyu itu mau berakhir, di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, kita melihat di sana
Orang-orang berkumpul menjadi satu. Dan mereka mengitari anak domba yang tersembelih. Mereka tersungkur di hadapannya. Dan mereka berkata, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kemuliaan dan puji-pujian. Tidak satu pun yang layak, Bapak Ibu. Tidak satu pun yang bisa menerima segala sesuatu yang maha tinggi, maha mulia, maha layak, kecuali anak domba itu, Yesus Kristus sendiri. Dari awal kejadian sampai Wahyu, berbicara tentang sesuatu yang sentral, sesuatu yang terpusat, yang menjadi pusat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, satu hari Yesus menuju kota Yerusalem, dan Alkitab katakan di dalam Markus pasal ke-11, dia menunggangi seekor keledai muda menuju Yerusalem. Ketika Yesus ingin masuk ke Yerusalem, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke kota dan lihatlah. Di sana engkau akan menemukan seekor keledai muda. Bawalah itu kemari, supaya aku bisa menunggangnya dan memasuki kota Yerusalem. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka pergi ke kota, mereka menemukan keledai itu sedang tertambat. Keledai muda. Bapak Ibu, ketika Yesus lewat Yerusalem, orang bersorak-sorak dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang. Kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang tinggi. Yesus menunggang keledai. Pertanyaan saya, saudaraku, dalam kitab Wahyu dikatakan kuda putih. Mengapa Yesus tidak menunggangi kuda putih itu? Kalau seorang menunggangi kuda putih itu menandakan satu kerajaan yang luar biasa yang dipunyainya. Bukankah kuda yang berwarna putih dan megah itu sebagai lambang kerajaan yang besar di atas muka bumi ini? Yesus tidak menaiki kuda putih. Yesus menaiki keledai muda, anak keledai. Maka saudaraku, di dalam Keluaran 13 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi setiap anak keledai yang terlahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Wow, saya berpikir dengan sangat luar biasa. Mengapa Yesus menunggangi keledai? Tidak lain adalah yang menunjukkan kepada kita semuanya. Keledai yang seharusnya dipatahkan lehernya. Tetapi ketika aku menungganginya, segala kutukan atas dia, segala sesuatu yang harus ditanggungnya dengan kematian, aku telah menanggungnya di atas pundakku. Aku telah menanggungkan semua dosa-dosamu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang terselamatkan dan bahkan bisa berada bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus Juru Selamat kita. Kitalah keledai-keledainya yang dia tunggangi. Maukah kehidupan saudara sebagai keledai ini? Sebagai sesuatu di mana Yesus akan mengendalikan engkau. Dan kita menjadi orang-orang yang akan berjalan bersama dia. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Sehingga akhirnya saudaraku, hidupmu menjadi hidup yang benar-benar berguna bagi Allah dan bagi manusia saat ini. Alkitab kita tutup dengan apa yang disebut kitab Wahyu. Kitab Wahyu bukan berbicara banyak mengenai akhir zaman. Kitab Wahyu bukan berbicara banyak tentang antikristus atau nubuatan-nubuatan, bukan pula tentang 666, angka binatang atau angka manusia itu. Tapi dalam buku ini, dalam kitab Wahyu, 27 kali menyebut pusatnya adalah nama Yesus, anak domba Allah itu. Dan saya percaya Bapak Ibu, dari awal sampai akhir, hanya nama Yesus yang disebutkan dalam Alkitab yang kita punyai hari-hari ini.
Makanya saudaraku, dalam Keluaran pasal 12 ayat ketiga dikatakan demikian. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Pertanyaan saya hari ini Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah dalam rumahmu, dalam rumah tanggamu, engkau sudah menetapkan satu anak domba Allah yang ada di dalamnya, di mana engkau duduk bersama-sama di sekitar meja, makan bersama-sama anak domba ini, bahkan minum dari pialanya. Saya ingin berkata pada kita semuanya Bapak Ibu, ketika engkau belum menerima domba Allah dalam rumah tanggamu, saatnya pagi hari ini engkau harus memikirkan, aku harus menerima dan menaruhkan anak domba itu dalam keluarga. Bapak Ibu, saya masuk dalam inti kisah Daud ini. Dikatakan dalam Samuel kembali, 2 Samuel pasal yang ke-12, bahwa sebenarnya di dalam rumah orang miskin itu hanya ada seekor domba betina yang dipeliharanya. Artinya dia memberi makan, dia menjagai anak domba betina ini, sehingga anak domba betina ini mulai bertumbuh. Dan dikatakan bersama dengan anak-anaknya, dia ada di dalam rumah orang miskin itu. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya. Dia bukan menjadi binatang piaraan yang ada dalam rumah, yang mungkin diberikan makan di ujung daripada kamarnya. Tetapi Alkitab berkata, duduk bersama-sama dengan orang miskin ini, makan dari suapnya. Bapak Ibu, ketika saya berada di Belanda dalam kuliah saya kebetulan tinggal di rumah tante saya. Tante saya itu tinggal di suatu kota kecil, desa yang bernama Peten. Tante saya ini senang sekali dengan apa yang disebut dengan anjing. Dia punya 2 anjing di rumahnya. Dan anjing-anjing ini sangat-sangat dekat dengan dia. Ketika dia duduk, anjing-anjing ini tiba-tiba melompat ke atas pangkuannya. Dan dia merangkul anjing itu. Dan anjing itu menjilati wajah daripada tante saya. Saudaraku, demikian akrabnya antara binatang itu dan tante saya. Saya kemudian ketika membaca firman Tuhan ini teringat akan hal itu. Makan dari suapnya. Ketika dia menaruhkan makan tangannya dan berikan makanan itu kepada domba, minum dari pialanya, merupakan satu persekutuan yang indah. Anak domba itu dan yang mempunyai rumah orang miskin itu. Bahkan dikatakan saudaraku, tidur di pangkuannya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana akrabnya mereka antara domba betina itu dan si orang miskin itu. Alkitab terakhir katakan seperti seorang anak perempuan baginya. Kalau saya menjadi orang tua, kalau saya menjadi seorang yang punya anak perempuan, saya akan menjagainya dengan luar biasa. Dan kisah ini ditutup oleh Nathan dengan berkata demikian. Satu hari, ada seorang asing, seorang pelancong, datang ke rumah orang kaya itu. Otomatis orang kaya itu harus memberikan makan kepada pelancong itu, atau orang asing ini. Dia enggan untuk mengambil dombanya. Dia enggan untuk mengambil kambingnya, untuk disembelih dan diberikan kepada pelancong ini untuk makanannya. Apa yang dilakukannya, saudara? Dia mengambil justru domba dari orang miskin ini untuk disembelih dan ditaruhkan di atas meja sebagai makanan bagi orang asing itu. Bapak Ibu, ketika Daud mendengarkan hal ini, Daud menjadi sangat marah dan bertanya, siapakah dia? Biarlah ia dihukum mati dan mengganti 4 kali domba betina itu. Tapi saudaraku, tiba-tiba Nathan dia diam sebentar
Dan dia mulai menunjuk kepada Daud. Daud, engkaulah orang itu. Seketika itu, betul-betul terperanjatlah Daud. Karena dia berkata, biarlah 4 kali daripada domba betina itu diharuskan untuk ditebus oleh orang kaya ini. Nathan berkata, engkaulah orangnya. Dan dia berkata, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Bapak Ibu, setelah saya menyelidiki Alkitab, maka ada 4 anak Daud yang harus mati oleh karena pedang. Yang pertama Amnon, yang kedua Absalom, yang ketiga Adonia, dan yang keempat adalah anak yang dikandung oleh Batseba. Tuhan membunuhnya. Ketika Daud mendengarkan hal ini, hancur hatinya. Akukah yang dimaksud Tuhan? Aku yang telah membunuh Uria. Aku yang telah merebut Batseba, yang tidur bersama-sama dengan Uria, makan bersama-sama dengan Uria, minum bersama-sama dengan Uria. Aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ini membaca tentang pertobatan Daud dalam Mazmur 51, maka di situ dia berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu. Selamatkan aku. Demikian hancurnya Daud itu. Ketika kisah ini diceritakan kepada dia, dia berpikir Allah sudah tahu tentang hal itu. Tapi ingat baik-baik, Allah atau mata Allah menyelidiki seluruh bumi. Dan dia tahu apapun yang kau lakukan. Bapak Ibu, Daud bertobat. Dan Daud ketika dia mulai bertobat di hadapan Tuhan, Allah mengampuni dia. Bahkan Allah berkata, Daud, akan kuterima engkau kembali dalam tanganku. Dan engkau menjadi orang yang dekat dengan hatiku. Maka saudaraku, ketika dia merasa pertobatan dan kasih Allah yang betul-betul luar biasa, merangkul dia kembali. Dia tuliskan dalam satu Mazmur, itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembala. Dia memberikan aku di rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang, bahkan menyediakan makanan di hadapanku, di hadapan musuh-musuhku. Gadamu dan tongkatmu itu yang melindungi aku. Saudara, kisah ini merupakan sesuatu kisah yang luar biasa yang harus kita lihat. Pertanyaan saya kembali kepada setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini. Sudahkah dalam rumah tangga Anda, dalam rumah Anda, ada anak domba itu? Adakah Yesus tinggal dalam rumahmu? Apakah Yesus menjadi pusat daripada seluruh keluargamu? Atau hari ini engkau masih menjadi orang-orang yang hanya melihat pada dirimu sendiri, mencari nama bagi dirimu sendiri, mencari segala kekayaan bagi dirimu sendiri, tanpa engkau melihat lagi apa yang terjadi di luar? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menantang saudara pagi hari ini. Ketika engkau berkata, aku tidak mempunyai, aku sudah lama sekali tidak merasakan Allah ada hadir di tengah-tengahku. Maka hari ini, bergandengan tanganlah dengan semua keluargamu, dengan istrimu, dengan anakmu, dan berkata, Tuhan, aku menerima engkau kembali dalam rumahku. Tinggallah bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Lupakan segala sesuatu yang telah kau lakukan. Taruhkan masa lalumu dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil. Kalau kita melakukan semua dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni dan menyucikan kita kembali. Bila hari ini dalam rumah tanggamu, anak cucumu menyatukan hati dan berkata, Tuhan, kami menerima engkau kembali. Saya percaya saudaraku, banyak dari kita dalam masa-masa kita sedang berada dalam masa pandemi ini, tidak bisa ke gereja, mendengarkan secara online. Mungkin saudara pagi hari ini sedang duduk di hadapan khotbah saya ini,
Mungkin saudara belum mandi. Mungkin saudara belum berpakaian rapi. Tetapi saya ingin berkata pada saudara, mendengarkan firman Tuhan benar dan baik adanya, tetapi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di tengah-tengah keluargamu, itu jauh lebih baik. Maka saudaraku, kalau engkau telah melakukan ini, maka janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mari jadi orang yang setia melakukan apa yang dikatakan Tuhan bagi engkau. Karena saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya sesuatu yang indah ketika engkau menerima Dia dalam keluargamu. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau menjadi orang-orang yang akan dihormati. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan kita semuanya mengendaki hal itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku terima Engkau kembali. Mungkin aku tidak sadar bahwa sebenarnya aku sudah menjauh daripada Engkau. Tapi hari ini, pagi hari ini, aku ingin Kau kembali menyatu dengan Kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pagi hari ini Engkau telah membuat kami semakin sadar. Dalam masa-masa di mana kami ini beribadah online, seringkali kami menganggap ringan apa yang kami dengar. Seringkali kami menjauh daripada Engkau, walaupun kami mendengar, tapi roh kami menjauh dan menjauh dan menjauh daripada Engkau. Tapi pagi hari ini ya Bapa, kami menerima Engkau kembali dalam diri kami masing-masing, dan keluarga kami ya Tuhan, supaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau menyertai setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, memberkati mereka secara berlimpah. Bahkan Tuhan, mereka yang sakit, hari ini sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan ya Tuhan, cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan seluruh keluargamu. Allah akan memberkati engkau secara berlimpah. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau semakin naik dan tidak akan turun, karena Allah menyertai engkau dengan berkat-Nya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata,